Ya, ada 3 keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sirah-sirah yang lainnya. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi ya, sirah Nabi diriwayatkan dengan sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi keotentikannya, keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ada sanad-sanadnya. Dengan melihat sanad-sanad tersebut, kita bisa mengecek ini ceritanya benar atau tidak, ini sahih atau dhaif ya, karena ada sanadnya. Dan secara umum di antara keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, Islam sampai kepada kita dengan sanad. An fulan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa meyakini kebenaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak kita dapatkan pada sirah-sirah nabi-nabi yang lainnya ya. Kalau kita berbicara misalnya tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, maka kita dapati sirah tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, kita dapati dari dalam kitab An-Najil, ya, Injil ya. Ternyata Injil tersebut tidak ada sanadnya, tidak ada sanad yang bisa membuktikan keotentikan, keabsahan Injil tersebut. Ya. Ya, mana sanadnya? Dari fulan, an fulan, tidak ada. Karena saya punya kawan, ya, dia masuk Islam gara-gara hal ini. Dahulunya dia sempat belajar di sekolah mereka dan dia beragama mereka. Kemudian satu hari dia buka buku hadis. Dia melihat ada sanadnya an fulan. Fulan bagaimana kredibilitasnya? Apakah dia thiqah, apakah dia dhaif, apakah dia pelupa, apakah hafalannya kuat? Ini sangat detail dalam Islam. Sehingga tidak ada hadis kecuali kita bisa periksa sanadnya sahih atau tidak, karena rawi-rawinya ini ada biografinya semuanya. Kalau tidak ada biografinya maka dianggap majhul, dianggap lemah, ya. Berarti keotentikan sirah Nabi bisa dipertanggungjawabkan karena semuanya diriwayatkan dengan sanad. Sementara kalau kita lihat Injil tidak ada sanadnya, Mana antum buka sanad kemudian Lukas berkata, Matius berkata, Yohanes berkata, ya. Tidak ada sanadnya dari kita sampai ke Yohanes sampai ke Matius, ya. Apakah yang dimaksud dengan Lukas dan Matius adalah murid-murid Nabi Isa Al-Hawariyin, ataukah cuma orang yang namanya sama dengan nama-nama murid-muridnya Nabi Isa? Itu pun masih diperdebatkan oleh mereka, ya. Tidak ada. Apalagi kalau kita berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, lebih-lebih lagi tidak ada sanadnya. Mana sanadnya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam? Tidak ada sanadnya. Oleh karenanya keistimewaan Islam dibandingkan agama yang lain, Islam sampai kepada kita Al-Quran maupun hadis maupun sirah Nabi SAW semuanya dengan sanad. Kalau sampai tanpa sanad, maka orang bisa berbicara seenaknya, ya. Kalau tanpa sanad semua orang bisa berbicara. Saya bisa bilang kakek saya dulu bisa terbang, ya. Mana sanadnya? Ya, enggak ada. Katanya begitu, ya. Dan itu banyak tersebar hikayat katanya dan katanya. Tidak bisa kita buktikan apa? Secara otentik tentang keaslian kisah tersebut. Kenapa? Karena diriwayatkan tanpa sanad. Adapun Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena adalah agama yang terakhir, maka seluruh ajaran yang sampai kepada kita ada sanadnya, bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang pertama, keistimewaan sirah Nabi, semuanya diriwayatkan dengan sanad. Yang kedua, ya, keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap. Kalau antum baca tentang sirah Nabi, antum dapati bukan sejak lahir Nabi, bahkan sebelum lahirnya Nabi sudah dibicarakan oleh para ulama. Di antaranya tentang kejadian tentara bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kisah-kisah sebelum lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, irhasat, yaitu tanda-tanda Allah akan memunculkan seorang nabi terakhir, kejadian-kejadian yang aneh. Kemudian dari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sirah-sirah, sejarah-sejarah orang-orang yang lain tidak lengkap. Ya, terkadang kita dapati sejarah seorang spektakuler dalam satu bidang saja, dalam sebagian sisi kehidupannya, ya. Ya, tidak seluruh sisi kehidupannya kita dapatkan. Kalau kita bicara tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam, antum tidak akan dapati sejarahnya lengkap. Ya. Bagaimana masa mudanya, bagaimana, ya, masa kecilnya, tidak ada. Ya, tidak ada. Apalagi sejarah Nabi Musa alaihissalam, tidak lengkap juga. Tidak lengkap. Sehingga kalau orang disuruh nulis tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam cuma sedikit. Kalau seorang disuruh menulis tentang sejarah Nabi Musa cuma sedikit, ya. Tapi kalau sudah kita tulis sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, maka bukunya tebal-tebal, ya. Bukunya tebal-tebal. Kenapa? Karena sejarah Nabi Muhammad SAW lengkap, ya, lengkap, ya. Ini, ya, adalah keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata
sirah Nabi SAW, seluruh bagian sisi kehidupannya adalah teladan. Seluruh sisi kehidupannya adalah teladan. Tatkala dia kecil bagaimana, bahkan sebelum dia menjadi seorang nabi, kecilnya bagaimana, teladan bagi kita, terutama bagi anak-anak yatim. Kemudian tatkala remajanya, sebelum dia menjadi nabi juga teladan. Tatkala menjadi nabi lebih lagi teladan. Oleh karenanya nabi adalah teladan dalam segala sisi. Sebagai seorang ayah, dia adalah ayah yang terbaik. Sebagai seorang suami, adalah suami yang terbaik. Sebagai kepala negara, adalah kepala negara yang terbaik. Sebagai sahabat yang terbaik bagi kawan-kawannya, bagi sahabat-sahabatnya. Ya. Sebagai pejuang, dia yang terbaik. Sebagai pemimpin, sebagai panglima, dia selalu yang terbaik. Maka seluruh sisi kehidupan Nabi SAW adalah teladan. Dan kita bisa mencontohi ya bagaimana ya sosok Nabi SAW. Yang ingin menjadi bapak yang terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai seorang bapak. Yang ingin menjadi suami yang terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai seorang suami. Yang ingin menjadi kepala negara terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai kepala negara. Dan itu tidak antum dapatkan pada tokoh-tokoh yang lainnya, enggak ada. Taruhlah kita bicara Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam Nabi yang mulia. Tapi kalau seorang ingin mencontoh bagaimana menjadi bapak yang baik, Nabi Isa tidak disebutkan beliau menikah. Tidak pernah menjadi bapak. Tidak pernah memiliki anak-anak. Bagaimana menjadi suami yang terbaik? Tidak bisa mencontohi Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya istri, tidak disebutkan beliau punya istri. Bagaimana mencontohi ya, kepala negara yang terbaik? Tidak ada kisah Nabi Isa menjadi kepala negara. Bahkan dia ditangkap, bahkan diyakini oleh mereka disalib, meskipun dia tidak disalib ya. Sehingga terputus. Tidak ada contohnya. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak dapati sirah dia secara lengkap, sehingga tidak bisa kita tiru bagaimana kehidupan beliau alaihissalam secara utuh. Berbeda dengan Nabi SAW. Seluruh kehidupannya adalah teladan bagi umatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang akhlak Nabi SAW. Allah puji, kata Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung ya. Bahkan Allah bersumpah dengan hidup Nabi SAW. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah, demi umur wahai Muhammad, sungguhnya mereka dalam ya kemabukan ya, dalam syahwat mereka. Ini Allah bercerita tentang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan tentang kisah kaum Nabi Lut yang mereka datang kepada Nabi Lut ya untuk meminta tamu-tamu Nabi Lut. Tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam adalah malaikat Jibril dan teman-temannya yang menjelma menjadi lelaki-laki yang tampan. Lelaki-laki yang sangat tampan kemudian bertamu di rumahnya Nabi Lut. Akhirnya istrinya Nabi Lut kabarkan kepada orang-orang, ada orang-orang tampan datang ke rumahku. Karena mereka praktisi homoseksual semuanya, maka mereka datang. Yuhra'una ilaih. Mereka datang dengan penuh syahwat, datang ke Nabi Lut, minta agar diserahkan tamu-tamu tersebut. Nabi Lut berkata, haula'i dhaifi fala tafdhahun. Wahai ya kaumku, ini tamu-tamuku, jangan kalian bikin malu sama saya. Tamu-tamu saya hormati, bagaimana saya serahkan tamu-tamu saya kepada kalian. Kemudian Nabi Lut berkata, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian ingin melampiaskan syahwat kalian, nikahilah putri-putriku, siap. Mereka siap untuk dinikahi. Ya. Kemudian mereka tidak mau. Mereka enggan, mereka inginnya bertemu dengan para laki yang tampan tersebut. Mereka tidak tahu ternyata itu azab yang Allah kirimkan bagi mereka. Kata Allah, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan, dalam syahwat mereka yang bergejolak, ya. Anehnya waktu Allah bersumpah, padahal dalam surat ini bercerita tentang Nabi Lut alaihissalam. Tetapi ternyata waktu Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad SAW. Jadi konteks cerita tentang Nabi Lut, tentang kaum Nabi Lut, cerita tentang Nabi Lut alaihissalam. Tapi waktu Allah bersumpah, Allah mengatakan la amruka, demi umurmu wahai Muhammad SAW. Ya. Ini menunjukkan Allah mengagungkan umur Nabi SAW dan tidak pernah Allah bersumpah dengan kehidupan seorang kecuali kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah bersumpah dengan umur dan kehidupan Nabi SAW? Karena setiap sisi dari umur Nabi SAW adalah teladan. Tidak ada umur Nabi yang lewat sia-sia, enggak ada. Semuanya contoh. Semuanya contoh. Kalau kita banyak umur kita yang lewat sia-sia, ya. Lewat jalan-jalan sini maksiat sana, maksiat sini, pacaran sana, pacaran sini, ngibulin orang sana, ngibulin orang sini. Banyak umur yang sia-sia. Nabi Muhammad SAW seluruh umurnya adalah teladan. Sehingga Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW.